Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat dari jurusan Pendidikan Sosiologi dari kelas A angkatan 2024 dengan NIM 2290240037. Saya di sini akan membuat video UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Demates Niadi MPD. Di sini saya akan membuat video terkait bahasa baku. Bahasa baku itu apa ya? Bahasa baku adalah bahasa yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Bahasa baku digunakan dalam berbagai konteks formal seperti dokumen resmi, karya ilmiah, laporan, pidato, dan komunikasi profesional. Adapun ciri-ciri dari bahasa baku yakni yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah dan asing. Yang kedua, bukan sebagai bahasa percakapan. Yang ketiga, yakni kejelasan imbuhan. Yang keempat, kesesuaian konteks. Yang kelima, ketunggalan makna. Dan yang terakhir yakni ketiadaan hiperkorek. Di dalam bahasa baku memiliki 4 fungsi, yakni yang pertama, fungsi pemersatu. Bahasa baku berperan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Dengan adanya bahasa baku, komunikasi antar individu dari berbagai latar belakang menjadi lebih mudah dan efektif sehingga memperkuat persatuan bangsa yang multikultural. Fungsi yang kedua yakni fungsi kekhasan. Bahasa baku memberikan identitas khas bagi bahasa Indonesia yang membedakannya dengan bahasa lain. Bahasa baku sebagai standar resmi memberikan ciri khas yang menjadi simbol identitas nasional serta membedakan situasi formal dan informal dalam penggunaan bahasa. Fungsi yang ketiga yakni fungsi kewibawaan. Bahasa baku membawa wibawa bagi penggunanya, terutama dalam konteks formal seperti pemerintahan, pendidikan, dan bidang resmi lainnya. Bahasa yang benar dan sesuai kaidah secara simbolik menunjukkan kecerdasan dan kredibilitas. Fungsi yang terakhir yakni fungsi kerangka acuan. Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan yang mengatur norma dan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Fungsi ini membantu penutur berkomunikasi dengan jelas dan tepat serta menghindari kesalahpahaman. Bahasa baku menjadi standar dalam penulisan dan percakapan resmi. Adapun perbedaan contoh dari bahasa baku dan bahasa tidak baku yakni bahasa baku, terima kasih atas bantuan Anda. Bahasa tidak baku, makasih atas bantuannya. Bahasa baku, bagaimana rencana kegiatan besok? Apakah sudah disiapkan? Bahasa tidak baku, gimana rencana besok? Udah siap belum? Bahasa baku, dia mengatakan bahwa rapat akan diundur lusa. Bahasa tidak baku, dia bilang rapatnya diundur lusa. Bahasa baku, saya tidak setuju dengan usulan tersebut. Bahasa tidak baku, saya enggak setuju sama usulan itu. Bahasa baku, Dinar tertawa setelah mendengar cerita lucu. Bahasa tidak baku, Dinar ketawa setelah mendengar cerita lucu. Bahasa baku, saya sudah memberitahukan hal ini kepada atasan. Bahasa tidak baku, saya udah kasih tahu ke atasan soal ini. Mengapa bahasa baku itu penting? Yang pertama, yakni meningkatkan kredibilitas. Dalam menulis dokumen resmi seperti lamaran pekerjaan, penggunaan kata baku menunjukkan keseriusan dan kemampuan berbahasa yang baik, sehingga meningkatkan kepercayaan pembaca. Yang kedua, yakni menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Kata baku memiliki makna yang lebih spesifik dan telah disepakati secara umum. Dengan kata lain, kata baku membantu menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, yakni mencerminkan pendidikan dan profesionalisme. Kemampuan menggunakan kata baku menunjukkan bahwa seseorang memahami kaidah bahasa yang benar, yang seringkali menjadi penilaian terhadap tingkat pendidikan dan profesionalisme seseorang. Yang terakhir ataupun yang keempat, yakni melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Dengan menggunakan kata baku, kita berkontribusi pada pelestarian bahasa sebagai warisan budaya.
Bagaimana cara membiasakan penggunaan bahasa baku? Yang pertama, mempelajari KBBI. Dengan mempelajari KBBI, kita akan mengetahui acuan resmi yang dapat diandalkan untuk mengetahui bentuk baku sebuah kata. Akses KBBI secara daring atau cetak untuk memeriksa kata yang sering diragukan. Yang kedua, yakni berlatih menulis formal. Dengan berlatih menulis formal seperti menulis surat resmi, esai, atau artikel menggunakan kata baku, latihan ini akan membuat kita dan akan membantu kita membangun kebiasaan yang baik. Kemudian yang ketiga yakni perhatikan media resmi. Dengan memperhatikan media resmi seperti berita, artikel, pemerintahan, atau dokumen akademik, kita akan memperkaya kosakata ataupun bahasa baku yang ada. Kemudian yang selanjutnya yakni membaca buku sastra. Dengan membaca buku sastra, kita akan memperkaya kosakata dan memahami konteks penggunaan kata yang sesuai dengan kaidah pedoman KBBI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.